Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Martin Odegaard geram soal berita bohong alasan kembalinya ke Arsenal. Gelandang Real Madrid Martin Odegaard akhirnya kembali ke Arsenal bukan lagi sebagai pemain pinjaman, melainkan permanen. Padahal Juli lalu ia sudah mengucapkan salam perpisahan. Setengah musim di bawah asuhan Mikel Arteta, Odegaard tampil 20 kali, 14 diantaranya sebagai starter. Ia juga menyumbangkan 2 gol dan 2 assist. Madrid dan Arsenal akhirnya mencapai kesepakatan di angka 35 juta euro plus bonus. Odegaard akhirnya resmi kembali ke Arsenal pada 20 Agustus 2021, ia dikontrak sampai 2026. Odegaard pun buka suara soal alasan pemain asal Norwegia itu tinggalkan Madrid. Bermain sebagai pilar Los Blancos merupakan mimpinya, namun ada hal lain yang menjadi pertimbangan. Lebih dari 6,5 tahun yang lalu saya menandatangani kontrak dengan Real Madrid dan memenuhi mimpi besar, tulis Odegaard di Instagram. Saya mengalami saat-saat baik dan buruk seperti biasa dalam hidup dan sepak bola. Itu telah membuat saya lebih kuat dan lebih siap untuk apa yang akan datang. Hari-hari ini ada banyak pembicaraan tentang saya dan alasan saya untuk pergi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sebagian besar dari apa yang mereka katakan bukanlah kebenaran, tegasnya. Bagi saya sangat disayangkan pers mengatakan hal-hal yang tidak benar karena banyak orang dengan jujur berpikir itu masalahnya. Saya punya alasan, saya tahu apa yang sebenarnya dan apa yang telah terjadi, dan itulah mengapa saya berpikir pindah ke Arsenal adalah hal yang terbaik untuk dilakukan. Terima kasih, kata dia. Benzema, juara Liga Champions sekali sudah sulit, apalagi 3 kali beruntun. Karim Benzema baru saja memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Benzema mengenang pencapaian terbaiknya di sana, yaitu kalah mendominasi sepak bola Eropa. Penyerang top Prancis itu sudah tekan kontrak baru dengan Madrid yang akan mengaitkannya sampai 2023. Benzema pertama kali gabung pada 2009 dan sampai kini sudah membuat 560 penampilan dengan sumbangan 281 gol plus 144 assist. Total 19 trofi juara telah dimenangi Benzema. Pemain berusia 33 tahun itu pun menjadi bagian penting skuad Madrid yang pernah memenangi 4 titel Liga Champions dalam 5 musim. Los Blancos bahkan berhasil menorehkan sejarah setelah merengkuhnya 3 kali beruntun di antara 2015 sampai 2018. Karim Benzema begitu bangga dengan prestasinya di Liga Champions. Tidak bisa dipungkiri pencapaiannya itu akan sulit diulangi oleh tim manapun. Real Madrid akan terus menjadi tim terbaik di dunia, tapi kupikir Madrid di era Liga Champions itu kami bukannya tim yang tidak terkalahkan. Namun memenangi 4 Liga Champions itu memang sesuatu yang istimewa, ungkap Benzema di media klub. Menang sekali saja sulit dan kami melakukannya 3 kali beruntun. Kami menetapkan sebuah era baru dengan tim itu dan kami akan menentukan era lainnya di masa depan. Mulai musim ini, Carlo Ancelotti kembali menduduki kursi pelatih Real Madrid. Di periode sebelumnya, Benzema sukses menceploskan 48 gol dalam 98 pertandingan kala dibesut Carlo Ancelotti pada 2013 sampai 2015. Luka Modric perpanjang daftar pemain Real Madrid yang cedera. Gelandang veteran Real Madrid Luka Modric dikabarkan mengalami cedera menjelang laga melawan Levante pada pekan kedua La Liga 2021-2022. Melansir dari Marca, Luka Modric mengalami cedera otot saat berlatih sendirian di gym. Modric sendiri sudah merasakan masalah aduktor ketika membawa Real Madrid menang 4-1 atas Deportivo Alaves pada jornada pertama La Liga pekan lalu. Hal tersebut pun tampak seperti pemicu cedera yang dialami sang gelandang saat ini. Pemain berusia 35 tahun itu diperkirakan tidak akan pulih tepat waktu untuk menghadapi Levante di Stadion Ciudad de Valencia Senin 23 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Absennya Modric berpotensi membuat Isco masuk menggantikannya dalam starting 11 Los Blancos. Sementara itu, cedera Modric praktis menambah daftar pemain Real Madrid yang cedera. Sebelumnya, tim ibu kota Spanyol itu telah kehilangan 6 pemain karena mengalami cedera masing-masing. Mereka adalah Ferland Mendy, Marcelo, Mariano Diaz, Dani Carvajal, Dani Ceballos, dan Toni Kroos. Beruntung, Carlo Ancelotti memiliki pengganti yang sepadan dalam skuad Real Madrid untuk menutup lubang yang ditinggalkan pemain-pemain tersebut. Pilih perpanjang kontrak dengan Real Madrid, Karim Benzema puji Carlo Ancelotti. Karim Benzema mengungkapkan bagaimana sosok pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti usai memutuskan memperpanjang kontraknya dengan Los Blancos. Karim Benzema tampak masih betah bertahan dengan Real Madrid. Terbukti baru-baru ini dia memilih memperpanjang kontraknya hingga tahun 2023 mendatang.
Usai memilih memperpanjang kontrak, Benzema pun menunjukkan respon positif terkait pelatih baru Real Madrid, Carlo Ancelotti. Benzema mengakui jika Ancelotti adalah seorang pelatih yang hebat yang tak perlu diragukan lagi. Dia adalah pelatih yang hebat, itu tak diragukan lagi, tutur Benzema. Selain itu, Benzema juga mengakui jika Ancelotti adalah sosok pelatih yang memiliki hubungan baik dengannya dan membuatnya merasa positif. Dia memintaku untuk bermain sepak bola. Kami bicara sebelum latihan untuk melihat bagaimana yang aku rasakan. Untuk melihat jika aku harus melakukan sesuatu yang lain di dalam lapangan. Itu tergantung pada hubungan pemain dan pelatih. Tapi aku merasa baik dengannya, tutur Benzema. Benzema memang sudah pernah merasakan bekerja di bawah asuhan Ancelotti saat pelatih Italia itu menunggangi Real Madrid pada tahun 2013 sampai 2015. Selama bekerja di bawah asuhan Ancelotti, Benzema berhasil mencetak 48 gol dalam 98 pertandingan. Dengan pengalamannya bekerja sama dengan Ancelotti, tak heran jika dia yakin dengan pelatihnya tersebut. Kylian Mbappe bagus tapi bakal jadi masalah baru buat Madrid. Kemungkinan kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid membuat fans bersemangat. Namun ada risiko besar yang juga menyertai Mbappe andai jadi ke Madrid. Musim panas ini, Los Blancos terbilang pasif di bursa transfer, lebih banyak melepas pemain daripada merekrut pemain baru. Kabarnya, Los Blancos sengaja menunggu dan menyiapkan uang untuk membeli Mbappe. PSG bersikeras tidak mau menjual Mbappe, tapi situasinya menguntungkan Madrid karena kontrak penyerang Prancis itu tersisa setahun lagi. Seharusnya Madrid masih bisa mendesak PSG. Kedatangan Mbappe bakal luar biasa. Ketajaman lini serang Madrid mungkin bertambah. Namun menurut Marca, Mbappe akan memanaskan persaingan lini depan. Mbappe dan Benzema sudah pasti bermain. Artinya hanya tersisa satu tempat yang diperebutkan 5 pemain. Hal pertama yang mengundang keraguan adalah bagaimana nasib Eden Hazard. Hazard bisa bermain di sisi kiri, tapi di posisi itu pula Mbappe paling berbahaya bagi lawan. Masalah yang sama juga dialami Vinicius Junior. Dia paling nyaman bermain di kiri. Kedua pemain ini bisa digeser ke kanan, tapi kontribusi mereka tidak akan maksimal. Mbappe penyerang serba bisa yang mampu mengisi setiap posisi di lini serang. Namun, musim lalu dia hanya 4 kali bermain di sayap kanan. Gareth Bale dan Marco Asensio sama-sama nyaman bermain di sisi kanan. Mereka adalah dua penyerang dengan dominasi kaki kiri yang bermain sebagai introvert winger yang siap menusuk ke dalam. Persaingan antara dua pemain ini saja sudah sangat ketat. Keduanya bisa bergantian bermain, saling menggeser posisi satu sama lain. Kedatangan Mbappe bakal menambah rumit persaingan tersebut. Asensio dan Bale harus bermain sempurna di sayap kanan. Nah, panasnya persaingan antar penyerang itu mungkin paling merugikan bagi Rodrigo. Winger muda Madrid ini tidak banyak mendapatkan kesempatan sejak musim lalu. Rodrigo bahkan harus berjuang bersaing dengan Bale dan Asensio. Artinya kedatangan Mbappe bakal semakin mempersulit posisinya. Bahkan, bukan tidak mungkin kedatangan Mbappe berarti Madrid akan menjual salah satu winger muda mereka. Rodrigo mungkin jadi salah satu pemain yang dikorbankan. Real Madrid untung besar beli Alaba, tapi dilema. Real Madrid hanya mendatangkan David Alaba di bursa transfer musim panas sejauh ini. Musim baru dimulai, tapi pembelian ini tampaknya sangat tepat bagi Los Blancos. Alaba didatangkan secara gratis dari Bayern Munchen. Kontraknya habis, Madrid dengan cepat memanfaatkan celah untuk mendatangkan bek berdarah Austria tersebut. Keputusan ini tepat. Musim 2021-2022 memang masih sangat dini, tapi Alaba sangat memuaskan di pertandingan pekan pertama La Liga Spanyol 2021-2022 lalu. Menariknya, Alaba juga akan mendatangkan dilema menarik bagi Madrid. Apa maksudnya? Salah satu alasan utama Madrid dalam merekrut Alaba adalah karena permainan komplitnya. Alaba bek serba bisa, mampu mengisi berbagai posisi dengan sama baiknya. Alaba menjelma jadi seorang bek tengah di musim 2019-2020 lalu. Sebelumnya dia menghabiskan bertahun-tahun di sektor bek kiri. Musim ini dia diharapkan jadi salah satu bek tengah andalan Madrid. Namun cedera Marcelo dan Tchouaméni di awal musim ini membuat Alaba harus kembali bermain sebagai bek kiri di laga pertama La Liga Spanyol kontra Alaves. Alaba bermain apik dalam kemenangan 4-1 tersebut. Dia membuat assist untuk gol Vinicius, dan diduga Alaba akan kembali bermain di posisi tersebut di laga pekan kedua nanti. Selama puluhan tahun, Madrid dikenal berisikan bek kiri luar biasa. Ada Marcelo, Roberto Carlos, bahkan hingga Jose Antonio Camacho. Tak hanya itu, Sergio Ramos juga memulai karirnya di Bernabeu sebagai bek sayap, sebelum akhirnya menjelma jadi salah satu bek tengah terbaik dalam sejarah Madrid. Artinya kesempatan untuk Alaba juga terbuka lebar. Dia bisa saja meneruskan aksi gemilang di pos bek kiri atau meneruskan jejak Sergio Ramos sebagai bek tengah. Ini membuktikan bahwa David Alaba adalah pemain serba bisa. Apapun yang terjadi, situasi ini jadi dilema positif buat Carlo Ancelotti dan Real Madrid.